Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang tren arah perkembangan teknologi di bidang perikanan. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota kelompok kami, yaitu Melita, Irfan, Iqbal, Haidir Ali, dan juga Reza, dan saya sendiri, Alia Mada Putri, sebagai moderator. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang upaya, tujuan, dampak positif, dampak negatif, dan pendapat kami untuk teknologi perikanan 10 tahun mendatang. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Arah perkembangan teknologi di bidang perikanan. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Slamet Sujakto mengatakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menyongsong revolusi industri 4.0 adalah dengan menguatkan kapasitas diri seluruh pembudidayaan ikan. Bentuk nyata dari upaya tersebut adalah dengan membentuk kampung-kampung digital seluruh Indonesia. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dari inovasi yang kami buat yaitu tentang teknologi perikanan adalah supaya dapat meningkatkan upaya perikanan jadi lebih efisien. Maksud dari sini tuh kita membuat sebuah teknologi perikanan yang menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga. Mungkin di 10 tahun ke depan itu lebih ke arah praktis. Ya, mungkin semua serba robot atau ya macam-macam. Ya, selanjutnya berdaya guna murah, berakal saing besar, ramah area serta menghormati kebijakan adat istiadat atau adat lokal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang perikanan. Yang pertama yaitu mempermudah nelayan untuk mendapat ikan dengan teknologi yang ada. Sebagai contoh yaitu GPS. Para nelayan tidak perlu khawatir dalam pergi mau atau pulang mencari ikan karena mereka tahu kemana mereka pergi dengan adanya GPS yang menuntun mereka sehingga mempermudah nelayan dalam mencari ikan. Itu merupakan contoh teknologi untuk mempermudah nelayan untuk mendapat ikan. Yang kedua yaitu akustik kelautan. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan atau di dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Sebagai contoh yaitu fish finder. Fish finder merupakan alat penginderaan jarak jauh dengan prinsip kerja menggunakan metode akustik, yaitu sistem sinyal yang berupa gelombang suara sehingga para nelayan tahu di mana posisi ikan yang bergerombol untuk ditangkap secara luas. Kemudian meningkatkan produk-produk dengan bibit unggul. Sebagai contoh yaitu teknologi busmetik atau budidaya udang skala mini empang plastik. Yaitu dengan model budidaya ini diterapkan dengan memperkecil petakan tambak dari ukuran yang biasanya sehingga lebih mudah dan efisien penggunaan pakan menjadi lebih maksimal dan menghasilkan bibit-bibit unggul untuk meningkatkan produk-produk penghasilnya. Kemudian SIG untuk eksplorasi yang merupakan untuk mengetahui informasi tentang daerah-daerah atau perairan yang berpotensi dapat menghasilkan banyak ikan
sehingga kita tahu di mana posisinya. Yang berikutnya yaitu sistem resirkulasi adalah sistem budidaya ikan di mana air budidaya disirkulasi kembali melalui proses sedemikian rupa sehingga menyaring pakan dan senyawa serta gas beracun hasil efek samping dari kotoran ikan yang ditampung dalam tangki pengendap dan filtrasi, sehingga meningkatkan daya tahan ikan dengan menggunakan teknologi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya. Dampak negatif adanya kesalahan sistem yang mempengaruhi makhluk hidup yang tidak diketahui oleh manusia. Jika alat teknologi yang dipakai rusak, maka dibutuhkan waktu untuk memperbaikinya sehingga pada akhirnya kembali sementara menggunakan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi di bidang perikanan 10 tahun mendatang. 1. Alur pakan ikan otomatis semakin berkembang. 2. Di budidaya ada FST yang harus terus maju dan meluas. 3. Di trending ikan ada Fishlog yang semakin maju. 4. Pemantauan ikan lewat komputer. 5. Penanaman kamera di bawah laut. 6. Sistem resirkulasi atau recirculation equipment system. 7. Akustik kelautan yang semakin maju. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup penjelasan materi dari kami. Kami dari kelompok 2 undur diri. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.